Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Swastiastu, Mbak Badra. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada pagi ini podcast Serasi Kabupaten Pasar Selatan kembali mempersembahkan salah seorang narasumber yang akan membahas tentang bagaimana seorang remaja yang berlandaskan kepada ajaran agama Hindu, yaitu catur paramita ya. Iya. Catur paramita. Nah, untuk membahas ini kita akan mengajak salah satu penyuluh dari KUA Denpasar Utara, yaitu Niluh Ayu Badra Purwaningsih. Ya, mohon maaf. Iya. Namanya terlalu panjang. Biasanya dipanggil Mbak Badra. Iya, boleh. Mbak Ayu Badra. Iya, boleh. Para netizen ya, para pemirsa podcast Serasi Kabupaten Pasar Selatan, setiap hari Kamis kita akan melaksanakan program yaitu Sigap Edukasi Agama dari Penyuluh, yang untuk hari ini kita akan membahas tentang catur paramita sebagai landasan bagi remaja dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelum kita akan membahas tentang tema ini, kita basa-basi dulu. Iya. Ini Mbak Badra masih jomblo apa belum? Masih jomblo. Udah nikah apa belum? Kebetulan saya belum menikah. Oh, belum ya. Tapi ada calon ya? Iya. Kok ragu-ragu? Enggak sih, bukan ragu-ragu, cuman tidak dikonsumsi untuk publik. Oh, gitu ya. Masih privasi ya? Iya, masih privasi. Sudah sarapan? Sudah. Sarapan apa? Sarapan nasi bungkus ya tadi pagi. Oh, nasi bungkus ya. Ya, kebetulan di Denpasar beberapa hari ini hujan ya. Ini baju saya tadi basah ini. Makanya tadi dijemur di sini. Hujan angin malah ya? Ya, hujan angin. Jadi meskipun hujan atau angin, kita tetap berangkat ke kantor. Iya, betul sekali. Karena ini kewajiban kita untuk konsisten, untuk disiplin berkantor di KUA Denpasar Selatan. Oke Mbak Badra, kita mulai dari beberapa berita lah ya yang menimpa dalam kehidupan remaja khususnya di Indonesia, di mana beberapa waktu ini ada berita yang sangat memprihatinkan. Iya. Seorang remaja yang ada yang melawan gurunya, ada betul. yang membuli gurunya, bahkan ada yang mengancam orang tua. Itu menyikapi kita sebagai penyuluh agama, menyikapi kondisi seperti ini harus bagaimana ini Mbak Badra? Betul sekali Pak Taufik tentang... Kok Pak Taufik sih? Terus apa dong? Ini saya panggilnya apa dong? Apa saya buka ini songkoknya biar dipanggil Mas? Oh gitu, mau dipanggil Mas Taufik gitu ya? Bebas mau manggil apa saja. Oke deh, Mas Taufik, biar lebih mudah gitu. Iya. Gimana Pak Badra? Oke, jadi benar sekali fenomena yang Mas Taufik sampaikan tentang kenakalan remaja saat ini itu memang di luar batas gitu. Seperti yang Mas Taufik sampaikan tadi, bahwa ada remaja padahal dia tuh anak SMP gitu. Betul. Dia mengancam untuk mau membunuh ibunya karena tidak dibelikan skincare gitu. Padahal hal yang sepele gitu ya. Tapi itu bisa terjadi mungkin karena ada penurunan moral. Betul. Jadi ada juga fenomena seorang siswa yang memukul gurunya gitu. Melihat fenomena itu, tentu kita sebagai penyuluh agama harus lebih gencar lagi untuk memberikan pembinaan kepada remaja, pada generasi muda, tentang pentingnya kita beretika, bagaimana kita harus bersikap kepada orang tua, kepada guru, kepada sesama teman, seperti itu. Kalau menurut saya sih, kita sebagai penyuluh agama harus selalu mengajarkan etika kepada remaja, kepada generasi muda,
tentang bagaimana mereka harus bersikap. Seperti yang menjadi topik kita hari ini, Mas Taufik, bahwa catur paramita sebagai landasan remaja dalam bermasyarakat itu tentu mengacu pada bagaimana seorang remaja dalam masyarakat mereka harus bisa menempatkan dirinya. Betul. Seperti apa mereka harus bersikap ketika mereka menjadi seorang siswa, seperti apa mereka harus bersikap ketika mereka menjadi seorang anak, kemudian seperti apa juga mereka harus bersikap ketika bersama teman. Seperti itu sih menurut saya, Mas Taufik. Iya. Tadi orang tuanya mau dibunuh hanya karena tidak dibelikan skincare. Iya. Itu berita yang viral gitu. Penting ya skincare bagi? Sebenarnya penting nggak penting gitu. Jadi kalau kita bagi para wanita itu cukup penting, tapi kita kan juga harus bisa menyesuaikan kepada kemampuan kita. Betul. Jadi ketika kita mampu itu silahkan, tapi ketika tidak, rasanya membersihkan diri dengan sabun, menjaga kebersihan itu saya rasa juga sudah cukup seperti itu. Tidaklah memaksakan diri gitu. Apa fungsinya skincare itu? Kalau fungsi dari skincare, kok jadi bahas skincare ya? Kok jadi bahas skincare kita gitu? Saya jadi ahli skincare nanti. Oke, Mbak Badra, ini kembali kepada tema ya. Kita akan membahas tentang catur paramita. Iya. Ini saya juga belum tahu ini yang dimaksud pengertian atau konsep dari catur paramita dalam ajaran Hindu itu seperti apa? Iya. Jadi kalau konsep catur paramita itu kalau kita berbicara tentang arti katanya sendiri, catur itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya 4. Nah, kemudian paramita itu berarti sikap atau perilaku yang berbudi luhur. Berbudi luhur ya. Jadi ada 4 sikap atau 4 perilaku yang berbudi luhur yang kita dapat jadikan landasan dalam kita bermasyarakat. Sebenarnya ada banyak sih ajaran-ajaran etika dalam agama Hindu, Mas. Tapi yang menjadi topik bahasan kita pada kali ini adalah catur paramita. Betul. Di mana sudah disampaikan tadi bahwa catur paramita adalah 4 sikap yang berbudi luhur. Nah, ada 4 bagian atau 4 sikap yang bisa dijadikan landasan bagi remaja dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Yang pertama itu ada Maitri. Jadi Maitri. Iya, Maitri. Maitri itu adalah sikap persahabatan. Iya, jadi seorang remaja itu kan penting sekali untuk mencari sahabat gitu ya, Mas. Ya, karena dalam kita menjalani kehidupan, kita seperti yang disampaikan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi penting sekali kita mencari sahabat, mencari teman, mencari kawan dalam kita menjalani kehidupan. Nah, jadi Maitri itu adalah bagaimana kita mampu bersikap sebagai seorang sahabat. Kita mampu atau kita mudah bergaul, kemudian kita suka mencari kawan. Nah, itu adalah salah satu contoh sifat atau sikap Maitri. Iya. Kemudian yang kedua ada Karuna. Iya, Karuna. Karuna itu adalah sikap welas asih atau kasih sayang. Nah, jadi tentu ketika kita bermasyarakat kita harus memiliki sikap yang welas asih gitu. Sikap kasih sayang kepada sesama, baik kepada orang yang lebih tua ataupun orang yang lebih muda dibandingkan kita gitu. Kemudian yang ketiga ada mudita. Iya, mudita. Mudita itu adalah sikap simpati. Simpati. Jadi bagaimana kita mampu merasakan apa yang orang lain rasakan. Misalnya ketika contoh kecil tadi ketika ada seorang siswa yang memukuli gurunya, kita harus punya rasa simpati. Misalkan kita melihat kejadian itu, tentu kita harus gitu loh, seorang guru yang dipukul oleh siswa. Jadi kita bisa mulat sarira, jadi kita bisa melihat ke dalam diri bahwa kita suka nggak diperlakukan seperti itu. Jadi ketika kita tidak suka diperlakukan seperti itu, tentu kita tidak akan memperlakukan orang lain
seperti itu kan begitu Mas ya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah upeksa. Jadi Upeksa. ya, upeksa. Upek. Ya, upeksa. Upeksa. Ya. Itu adalah sikap toleransi atau tenggang rasa. Jadi kita harus mampu untuk saling memaafkan, kemudian saling menghargai sesama. Jadi karena ketika dalam masyarakat itu kan beraneka ragam orang akan kita temui kan seperti itu Mas ya. Jadi kita harus mampu toleransi gitu. Kita tidak bisa menyamakan semua sama seperti keinginan kita. Kita harus mampu menghargai orang lain dengan pendapatnya, dengan pemikirannya, begitu juga dengan segala tingkah lakunya yang mungkin masih wajar, mungkin pernah menyinggung, tapi bagaimana kita mampu memaafkan itu gitu. Oke. Jadi 4 prinsip tadi itu dalam catur paramita itu harus menjadi landasan bagi seorang remaja dalam bermasyarakat. Yang namanya remaja kan pasti melewati masa-masa kanak, masa-masa usia-usia dini lah. Kira-kira dalam ajaran Hindu itu untuk bisa mencapai kepada catur paramita bagi seorang remaja, misalnya kalau dalam Islam itu kan mengajarkan anak sejak kandungan, kemudian ketika dilahirkan ada ajaran untuk diazani, biar ada nilai-nilai agama yang masuk ke dalam dirinya, yang membuat dia itu menjadi orang yang baik. Nah, kira-kira dalam ajaran Hindu untuk bisa menjadi anak yang baik, kemudian menjadi remaja yang memiliki landasan catur paramita itu, kira-kira apa yang dilakukan dalam ajaran Hindu? Ya. Nah, kalau berbicara tentang anak dari dalam kandungan hingga sampai dia remaja gitu, tentu ada ritual atau prosesi keagamaan yang dilakukan oleh umat Hindu. Jadi mulai dari dalam kandungan anak itu sudah diupacarai seperti itu Mas. Upacara 7 bulanan atau 7 bulanan ada juga. Iya, upacara ada namanya upacara megedong-gedongan gitu. Jadi jadi bagaimana seorang ibu itu diupacarai ketika mengandung janin bayi gitu. Jadi itu diupacarai, kemudian ketika lahir pun ini sifatnya opsional. Jadi setiap orang, setiap daerah itu tentu berbeda-beda. Jadi ketika baru lahir ada yang mengucapkan mantra-mantra kepada si anak, itu bisa berupa Gayatri mantra atau mantra siwa seperti Om Namah Shivaya dan lain sebagainya. Tergantung doa lah ya kalau dalam ajaran itu didoakan. Iya, didoakan. Jadi tergantung dari si orang tua si bayi. Nah, ketika anak sudah lahir, kemudian sudah berumur 3 bulan, itu juga ada upacaranya lagi Mas. Ada upacara juga. Ada upacara 3 bulanan gitu. Kemudian ada upacara 1 oton atau 6 bulan. 6 bulan. Nah, ketika dia sudah beranjak remaja, itu juga ada upacara menek keleh gitu. Menek keleh. Iya. Kemudian juga ada upacara potong gigi. Otonan. Potong gigi. Otonan dengan potong gigi beda. Kalau otonan itu adalah upacara ketika hari dia lahir. Kalau dalam Bali itu kan ada namanya wuku. Wuku. Apa itu? Wuku itu perhitungan hari dalam 7 hari itu ada 1 wuku gitu. Jadi dalam 6 bulan itu ada 30 wuku gitu. Sama halnya Galungan dan Kuningan itu kan jatuhnya setiap 6 bulan sekali, 6 bulan Bali. Nah, itu karena berdasarkan wuku. Otonan juga seperti itu. Jadi setiap 6 bulan sekali kita melakukan otonan. Makanya 1 oton itu sama dengan 6 bulan. 6 bulan. Misalkan saya lahir ketika wuku Uye. Warspati Pon hari Kamis ketika wuku Uye. Jadi setiap hari Kamis di wuku Uye itu adalah otonan saya gitu loh Mas. Semacam ulang tahunnya Bali gitu, ulang tahun dalam versi Bali gitu. Nah, jadi itu berbeda dengan potong gigi. Beda. Kalau potong gigi itu dilakukan sekali
seumur hidup. Oh, sekali seumur hidup. Itu jadi, umur berapa? Itu tergantung. Ketika si anak sudah beranjak dewasa ditandai dengan akil balik gitu. Ada akil balik juga? Iya, maksudnya ketika sudah, kalau yang cewek itu kan menstruasi. Kalau yang cowok itu sudah mulai tumbuh apa namanya? Jakun. Apa itu? Itu dah. Itu apa namanya? Apa namanya ini? Jagung. Jakun. Itu batasan ini ya, balik akilnya ya. Iya, jadi ketika sudah dianggap remaja, jadi si anak itu wajib untuk melakukan upacara potong gigi untuk mengendalikan sadripu gitu. Sadripu. Iya, jadi apa itu sadripu? 6 sifat buruk yang ada dalam diri manusia gitu. Jadi itu berusaha dikendalikan karena tidak bisa dihilangkan kan, karena setiap manusia itu tentu memiliki baik buruk gitu kan ya Mas ya. Jadi meminimalisir lah. Iya, kita berusaha untuk meminimalisir atau mengendalikannya. Nah, seperti itu sih kalau rentetan ritual dari si anak dari dalam kandungan hingga remaja gitu. Ya, jadi itu rangkaian apa ya? Ajaran dalam Hindu untuk bisa mendidik anak, menjadikan anak sebagai anak yang baik lah. Kalau dalam Islam itu anak yang soleh soleha. Iya. Jadi sebenarnya agak-agak mirip ya dalam ajaran Islam itu, memang dari sejak lahir sampai dari sejak kandungan, lahir kemudian menjadi remaja, memang sudah ada sentuhan-sentuhan nilai agama yang apa ya disampaikan kepada anak-anak, meskipun itu yang melakukan orang dewasa atau orang tua. Nah, kemudian dalam catur paramita tadi itu kan diantaranya harus welas kasih ya, harus toleran, memaafkan. Tuhan juga harus berbuat baik kepada, terutama kepada orang tua. Kalau sudah menjadi siswa harus berbakti kepada seorang guru. Nah, itu kira-kira dalam Hindu ada nggak? Kalau dalam Islam itu ayat lah, dalilnya. Iya, kebetulan dalam Kekawin Ramayana itu terdapat, saya baca Mas, saya jujur saya tidak hafal itu. Nanti kalau Mbak Badra nanya dalil ke saya ngambil Al-Quran. Iya, guna mante sang dasarata, wuro sire ring weda, bakti ring dewa, tan malupeng pitra puja. Gitu. Yang artinya, adapun sang Raja Dasarata mengetahui ilmu pengetahuan, berbakti kepada para dewa, dan berbakti kepada leluhur, dan welas asih kepada rakyatnya, dan kepada sesama. Nah, jadi dari Kekawin tersebut sudah menyarankan kita bahwa kita sebagai seorang anak gitu, kita harus berbakti kepada leluhur. Leluhur dalam artian ini itu juga orang tua kan, seperti itu Mas ya. Jadi kita harus berbakti kepada orang tua, kemudian kita juga harus welas asih kepada sesama. Nah, tentu dalam ajaran agama Hindu, ketika kita ketika kita menjalani kehidupan atau anak-anak itu ada rentangan perlakuan. Nah, jadi ketika si anak itu berumur 0 sampai 7 tahun, anak itu dianggap sebagai raja. Jadi karena dianggap masih belum bisa melakukan hal secara mandiri gitu, melakukan sesuatu secara mandiri. Jadi dilayani lah. Ya, dilayani. Kita sebagai orang tua itu harus melayani anak. Nah, kemudian dari umur 7 tahun itu hingga umur 15 itu anak dianggap sebagai pembantu. Pembantu maksudnya? Dalam artian ini si anak sudah dapat membantu orang tuanya. Sudah dapat paling tidak membantu dirinya sendiri, nggak perlu lagi dimandiin, betul. Tidak perlu lagi disuapin, seperti itu. Nah, kemudian dari umur 15 tahun ke atas itu anak sudah dianggap sebagai seorang sahabat. Jadi sudah bisa bertukar pikiran dengan orang tua, sudah bisa menyampaikan pendapatnya kepada orang tua, seperti itu. Berarti dalam ajaran Hindu itu jelas ya bagaimana
memperlakukan anak dari 0 tahun sampai 7 tahun, dari 7 tahun sampai 15 tahun, 15 sampai menikah. Menikah tahun berapa tahun kalau dalam Hindu? Batasan usia menikah? Ya. Kalau nggak ada sih batasannya, Mas. Kalau Mas merasa sudah siap lahir batin, ya silahkan. Mbak Badra udah siap? Saya belum siap. Belum siap. Makanya belum menikah. Kebetulan saya belum siap lahir batin, jadi saya belum menikah gitu. Ya, jadi konsep dalam ajaran Hindu itu jelas ya bagaimana mendidik anak, memperlakukan anak sehingga usia remaja. Jadi dari catur paramita itu mengajarkan kepada anak remaja untuk bisa bersikap baik ya, terutama di kehidupan masyarakat ya. Entah itu sebagai anak, entah itu sebagai teman, terutama sebagai siswa atau sebagai murid agar berlaku baik. Nah, kemudian dalam tradisi Hindu ya, dalam tradisi Hindu itu kira-kira anak itu diwajibkan untuk menunaikan, kalau dalam Islam itu melakukan sholat lah, atau kalau dalam Hindu itu diwajibkan sembahyang. Itu kan nanti ada kaitannya dengan paramita, artinya berlaku baik. Ketika seorang anak itu bisa menjalankan ibadahnya dengan baik, sembahyangnya dengan baik, itu akan berdampak baik dalam kehidupan sosialnya. Iya. Oke, jadi kalau dalam Hindu anak diwajibkan sembahyang itu umur berapa gitu ya? Sebenarnya tidak ada batasan usia, Mas. Jadi ketika si anak sudah bisa melakukan hal tersebut, itu sudah diperbolehkan. Nah, misalkan ketika anak itu umur 6 tahun, mungkin dia sudah bisa sembahyang, itu sudah sangat diperbolehkan untuk sembahyang. Nah, akan tetapi ketika kita belajar kitab suci tertentu, itu memang ada upacara tertentunya juga, Mas. Jadi paling tidak kalau dalam istilah Balinya itu ada mowinten gitu. Mowinten. Iya, jadi mowinten itu adalah kita diupacarai untuk dapat melakukan sesuatu hal, untuk dapat mempelajari kitab suci itu gitu. Jadi ketika seorang anak ingin belajar lebih dalam lagi tentang kitab suci tertentu seperti itu, itu paling tidak dilakukan upacara pewintenan Saraswati. Pewintenan Saraswati. Ya. Sebenarnya tujuannya untuk menjernihkan pikiran seseorang. Jadi ketika kita mau belajar tentang ilmu pengetahuan atau kitab suci tertentu itu, pikiran kita tuh jernih gitu. Jadi tidak ada hal-hal kotor atau hal-hal buruk yang mendasari kita untuk mempelajari hal itu gitu. Ya. Jadi tidak ada batasan usia ketika seorang anak dianggap sudah mampu untuk melakukan aktivitas keagamaan, itu sangat sudah diperbolehkan untuk ikut melakukannya gitu. Bahkan ketika kecil, kalau memang dia sudah bisa melantunkan doa-doa sehari-hari itu sudah sangat dianjurkan seperti itu, Mas. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya seorang anak itu, ini dalam ajaran Hindu ya, melakukan hal-hal yang melanggar ajarannya. Kalau di dalam Islam itu kan ketika anak berumur 7 tahun itu wajib diperintah, disuruh. Kemudian setelah beberapa tahun, kalau dia tidak melakukan ibadah, itu dipukul, tapi pukulan yang mendidik. Nah, kalau di dalam Hindu itu ada nggak sanksi-sanksi ketika seorang anak atau seorang remaja tidak melaksanakan sembahyangnya, ajarannya, tidak ke pura misalnya? Gitu. Kalau hukuman secara misalkan ketika kita tidak sembahyang kita akan seperti ini gitu, itu tidak ada bakunya, tidak ada seperti itu sih, tapi kembali lagi kepada kesadaran diri, dalam artian kalau kita merasa kita perlu untuk sembahyang, pasti kita akan melakukan persembahyang itu. Nah, ketika seorang anak nih
sama halnya seperti perlakuan orang tua tadi bahwa 0 sampai 7 tahun anak itu dianggap raja, kan seperti itu. Nah, ketika seorang anak itu tidak melakukan persembahyangan, atau yang Mas tanyakan itu gimana jika seorang anak tidak melakukan kewajibannya untuk sembahyang. Nah, apakah itu ada hukumannya gitu kan? Nah, mungkin lebih ke hukuman secara sosial gitu. Moral ya. Ya, moral. Jadi bagaimana orang tua itu mendidik anak agar dia mau bersembahyang tanpa adanya perintah gitu. Jadi dari kesadaran pribadi gitu. Dan juga kita dalam Hindu itu kan mengenal ajaran karma pala. Karma pala. Ya, jadi bagaimana kita berkarma, seperti itulah kita akan mendapatkan hasilnya. Tetapi berbeda perlakuan ketika itu seorang anak. Dalam artian seperti ini. Ketika kita orang dewasa nih Mas, misalkan saya memukul Mas, itu kan karmanya kita sudah melakukan karma yang buruk, tentu akan mendapatkan hasil yang buruk. Tetapi ketika seorang anak kecil gitu misalkan, yang masih 4 tahun gitu, 5 tahun gitu, memukul seseorang, nah itu kualitas karmanya yang akan berbeda karena dasar seorang anak itu melakukan hal tersebut dia kan masih dianggap kecil, masih dianggap belum bisa membedakan baik buruk lah ya. Jadi kualitas karmanya itu yang akan berbeda dengan kita yang melakukan hal yang sama. Kan kita sudah dewasa, jadi kita sudah bisa menentukan hal yang baik dan hal yang buruk. Jadi gini juga karena ketika seorang anak itu melakukan hal yang buruk, itu kan tentu perlu adanya sanksi dari orang tua itu sendiri gitu. Jadi bagaimana seorang orang tua mampu mendidik anak agar si anak bisa ke arah yang baik. Karena seperti orang bilang kalau anak kecil itu bagaikan kertas putih. Jadi dia belum bisa atau belum mengenal hal baik dan buruk seperti itu. Kalau dalam Islam itu disebut dengan kullu mauludin alal fitrah ya, bahwa setiap anak yang dilahirkan itu suci, fitrah. Yuladu alal fitrah. Jadi setiap anak itu dianggap suci. Sama berarti ya konsepnya kalau memang seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut nih pembahasannya nih, kita sapa dulu para netizen nih. Dari Ide Bagus Putra, bintang tamu yang sangat luar biasa. Pembicaranya kondang. Sampai mana ini? Kondang. Niluh Sri Kusmadewi. Ini sayang ini yang dipuja ini. Hostnya luar biasa. Ini siapa Niluh Sri ini? Penyuluh agama Hindu di Dentin. Oh ya, terus Ida Bagus Egi Danan Jaya, sungguh tercerahi. Ya cerah sekarang ya, nggak ada hujan ya, cerah ya. Hujan ya betul. Kemudian Yanuri, mantap. Nah, terus ini ada Kristiartone Poluan. Itu narasumbernya kapan nikah anaknya? Pertanyaannya ya. Narasumbernya kapan nikah katanya? Pertanyaannya benar-benar. Dari Deki Ari, orangnya menyala. Mantap you. Mbak Badra mantap. Ide bagus. Secercah cuaca hari ini. Secerah cuaca hari ini. Iya secerah ya, bukan secercah. Secerah cuaca hari ini. Oke, terima kasih untuk para netizen ya, para jemaah yang hadir di online ya. Ini sangat luar biasa narasumber kita ini. Ini beliau sekarang P3K tapi sebentar lagi akan menjadi PNS. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan tempat tugasnya tetap di Denpasar. Semoga. Karena butuh ilmunya yang sangat luas. Dikirim ke Papua. Siap dikirim ke Papua. Sebenarnya tidak. Oke, terima kasih Mbak Ayu Badra ya, sudah memberikan pencerahan kepada kita. Ini yang tercerahkan tidak hanya kita,
tapi juga alam menjadi cerah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan menjadi bekal terutama bagi para remaja dari penyuluh KUA Denpasar Utara. Mudah-mudahan Mbak Badra kita doakan segera menjadi bekal untuk pernikahan ya. Terima kasih. Ditunggu undangannya katanya. Ini ada yang nanya nih, ditunggu undangannya. Oke, terima kasih Mbak Badra. Cukup dari kami, mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang manfaat untuk kita semuanya, untuk bisa mengkader remaja-remaja yang bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Santi Sat. Salam moderasi. Salam moderasi.